Pada tahun ini, THR akan diberikan kepada 1,8 juta pegawai ASN pusat, 3,7 juta kepada ASN daerah, dan 3,3 juta pensiunan. Adapun, kebijakan pemberian THR telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022. Anggaran untuk penyaluran THR sudah dialokasikan, di antaranya melalui Kementerian Lembaga KL dengan total sekitar 10,3 triliun rupiah untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri. Kemudian, dari dana alokasi khusus DAU, 15 triliun rupiah diberikan kepada ASN daerah termasuk pegawai negeri sipil daerah PNSD pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, dapat ditambahkan dari APBD Ta 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, dana dari Bendahara Umum Negara sebesar 9 triliun rupiah akan diberikan untuk pensiunan. Sehingga, total anggaran untuk pencairan THR bagi ASN dan pensiunan mencapai 34,3 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan, THR PNS diberikan sebesar gaji pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pensiun pokok. Selain itu, ada tambahan-tambahan tunjangan kinerja sebesar 50% yang akan dicairkan secara bersamaan. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran tunjangan hari raya THR keagamaan dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil PNS TNI, Polri, dan pensiunan pada 2022 akan lebih besar dari 2020 dan 2021. Penyesuaian ini mempertimbangkan pulihnya perekonomian setelah pandemi COVID-19 dan naiknya harga kebutuhan pokok serta energi akibat konflik Rusia-Ukraina. Kebijakan THR dan gaji ke-13 kembali dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi masyarakat yang dihadapi. Kedua, kondisi dari APBN sendiri dan tentu dalam rangka untuk bisa memberikan dukungan kepada seluruh aparatur negara, TNI, Polri, dan pensiunan, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Sesuai dengan belait itu, total THR dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh PNS adalah gaji atau pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Untuk instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing dan diatur sesuai peraturan perundang-undangan, ucap Sri Mulyani. Sri Mulyani melanjutkan, 2 tahun sebelumnya, pemerintah melakukan efisiensi untuk pemberian THR dan gaji ke-13. Pada 2020, misalnya, THR dan gaji ke-13 hanya dicairkan kepada pegawai di bawah eselon 2 dan pensiunan. Komponen besarannya pun hanya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat. Efisiensi dilakukan karena pemerintah memfokuskan APBN untuk penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan pada 2021, pemerintah sudah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada semua PNS, tapi besarannya tetap sama dengan 2020.